Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama kembali dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, karena amal kebaikan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan secara istiqomah, meskipun amal itu sedikit. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih membahas hadis nomor 119, hadis panjang yang menjelaskan tentang hadisul ifki, kisah hoax atau cerita bohong atau gosip yang dialamatkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau dalam hadis ini, beliau sendiri yang bercerita tentang kisah yang sebenarnya. Beliau menceritakan tentang apa yang beliau alami, bagaimana kesedihan beliau digosipkan dengan perbuatan yang tidak baik yang dituduhkan kepada beliau, yang sama sekali itu tidak benar. Kemarin telah kita
ceritakan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu tertinggal dari rombongan dikarenakan beliau qada'ul hajah. Beliau menjauh dari rombongan karena untuk qada'ul hajah. Beliau sudah sempat kembali tetapi kalung beliau hilang, putus, sehingga beliau mencarinya dan rombongan mengira beliau sudah masuk di Haudaj sehingga mereka kemudian membawa Haudaj itu tanpa Sayyidah Aisyah di dalamnya dengan sangkaan bahwa Sayyidah Aisyah itu sudah ada di dalamnya karena memang badan Sayyidah Aisyah itu ringan, tidak berat. Beliau bukan perempuan yang gemuk, yang berat badannya, tetapi beliau perempuan yang masih muda dan ringan badannya, sehingga mereka menyangka bahwa Sayyidah Aisyah sudah ada di dalam dan beliau membawanya. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu datang ke tempat rombongan, beliau sudah tidak menemukan rombongan bala tentara tersebut. Beliau datang ke tempat beliau juga tidak ada lagi orang, sehingga kemudian beliau duduk di tempat beliau berada pada awalnya sampai kemudian Allah membuat beliau mengantuk dan tertidur di tempat tersebut. Sampailah pada menjelang pagi ada orang bernama Safwan. Ini adalah memang orang yang sahabat Nabi yang ditugasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyisir menyisir tempat peristirahatan bala tentara, mana tahu ada barang-barang, ada orang atau barang-barang yang tertinggal dari rombongan. Jadi selalu seperti itu dalam setiap rombongan. Selain ada rombongan utama, kemudian ada satu orang yang ditugaskan untuk berada di belakang. Dia memang berangkat di belakang untuk memantau, mana tahu ada sesuatu yang tertinggal dari rombongan atau ada orang yang tertinggal dari rombongan tersebut. Tugasnya memang itu. Itu siapa? Safwan ibnul Mu'attal. Dan Safwan ibnul Mu'attal ini adalah seorang sahabat Nabi yang mulia. Beliau bukan seorang sahabat yang buruk akhlaknya, tetapi beliau seorang sahabat yang mulia. Safwan ibnul Mu'attal As-Sulami thumma Zakwani. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya Safwan ibnul Mu'attal As-Sulami itu melihat ada seseorang dalam kegelapan yang sedang tidur. Awalnya Safwan ibnul Mu'attal As-Sulami itu belum tahu ini laki-laki atau perempuan. Yang jelas dia manusia, tetapi karena masih remang-remang sehingga Safwan ibnul Mu'attal itu belum tahu siapa orang tersebut, laki-laki atau perempuan, sehingga kemudian didekati dan kemudian beliau melihat bahwa dia adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau kemudian membaca istirja, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sehingga membuat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu terbangun karena mendengar ucapan istirja dari Safwan ibnul Mu'attal. Safwan ibnul Mu'attal itu mengetahui bahwa dia adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha karena memang Safwan ibnul Mu'attal sebelumnya, yakni sebelum turunnya perintah kewajiban
mengenakan hijab, yakni penutup muka. Sebelumnya Safwan ibnul Mu'attal itu pernah mengetahui, pernah melihat wajah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sehingga beliau bisa mengenali bahwa perempuan yang di hadapannya itu adalah Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak ngomong apa-apa, tidak terjadi pembicaraan di antara keduanya. Hanya Sayyidah Aisyah mendengar suara bacaan istirja yang diucapkan oleh Safwan ibnul Mu'attal. Hatta anakha, ini yang kemarin belum kita baca. Hatta anakha rahilatahu, hatta anakhu, qalat Aisyah, hatta anakha fastaiqattu nuli tangi sapa ingsun bistirja'ihi kelawan sebab istirja'e Safwan. Hatta anakha sehingga gelak sapa, artinya merundukaken sapa Safwan rahilatahu ing tunggangane Safwan. Fawati'a yadaha Faraqib tuha, fawati'a nuli fawati'a yadaha, fawati'a nuli ngidek sapa Safwan yadaha ing tangane Rahilah, binatang tunggangane. Faraqib tuha nuli numpak sapa ingsun ing Rahilah. Fantalaqa nuli budal sapa Safwan yaqudu mimpin utawa narik biya kelawan ingsun ar-rahilata ing binatang tunggangan unta. Hatta ataina sehingga teka sapa kita al-jaisha ing tentara. Ba'dama ing dalam sause barang nazalu turun utawa mampir sapa al-jaish mu'arrisina halih wong kang istirahat ing dalam akhir wengi sapa al-jaish fi nahri zahirati ing dalam awale waktu kang banget panase. Fahalaka mongko cilaka sapa man wong halaka kang wis cilaka sapa man. Wa kana lan ana sapa alladzi wong tawalla kang gawe sapa alladzi al-afka ing kebohongan iku Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Diceritakan di sini bahwa ketika Safwan ibnul Mu'attal itu mengetahui bahwa perempuan tersebut yang tertinggal itu adalah Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Safwan ibnul Mu'attal merundukkan untanya. Artinya untanya disuruh untuk duduk, kemudian si Safwan memijak kaki depan dari unta itu agar Sayyidah Aisyah itu bisa naik ke unta itu dengan mudah, itu maksudnya. Jadi untanya yang duduk, kemudian Sayyidah Aisyah itu bisa naik sendiri ke atas unta itu dengan mudah. Sehingga Sayyidah Aisyah menceritakan, kemudian aku naik ke unta itu dan kemudian digelak atau ditarik, mereka keduanya berangkat menyusul bala tentara dengan dipimpin itu maksudnya ya talinya
ditarik, tali unta itu ditarik oleh Safwan ibnul Mu'attal. Jadi bukan keduanya naik unta, tetapi Safwan ibnul Mu'attal dia berjalan menuntun gitu ya, menuntun untanya yang di atasnya itu ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan tidak ada dialog di antara keduanya sampailah kemudian keduanya itu berhasil menyusul rombongan tentara yang tadi meninggalkan mereka. Itu fi nahri zahirah, artinya di awal waktu yang sangat panas, hari yang sangat panas, artinya di pagi hari. Keduanya itu berhasil untuk menyusul rombongan bala tentara. Kemudian beliau mengatakan fahalaka man halaka. Sayyidah Aisyah mengatakan fahalaka man halaka, maka celakalah orang yang celaka. Maksudnya celakalah orang yang kemudian membuat berita-berita bohong seputar beliau. Kejadian yang sebenarnya cuma itu, nggak ada sesuatu yang dilakukan yang itu buruk dilakukan oleh keduanya, baik oleh Sayyidah Aisyah dan Safwan ibnul Mu'attal. Bahkan nggak ada percakapan di antara keduanya. Safwan tadi diceritakan, Safwan mendapati ada seseorang yang tertinggal. Beliau melihat ternyata dia adalah Sayyidah Aisyah, istri Nabi. Kemudian beliau beristirja sehingga terbangun Sayyidah Aisyah. Untanya siapa? Safwan kemudian didudukkan. Kemudian Sayyidah Aisyah naik, unta dituntun, kemudian ketemu bisa menyusul rombongan bala tentara itu. Hanya itu yang terjadi. Dan tidak ada perbuatan buruk yang dilakukan oleh keduanya. Bahkan ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol pun nggak ada di antara kedua orang tersebut. Antara Sayyidah Aisyah dan Safwan ibnul Mu'attal. Tetapi ketika sampai di rombongan itu, ternyata ada seseorang yang mulai membuat gosip, mulai membuat berita bohong seputar keduanya. Maka Sayyidah Aisyah di sini mengatakan fahalaka man halaka, celakalah orang yang sudah membuat berita-berita palsu, berita-berita bohong seputar saya. Wa kana alladzi tawallal ifka Abdullah bin Ubay bin Salul. Inilah orangnya yang pertama kali membuat dan menyebarkan berita hak, gosip seputar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Orangnya adalah Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Itu yang bertanggung jawab, karena dialah yang pertama yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain. Karena yang sempat percaya terhadap gosip yang dibuat oleh Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul itu tidak sedikit. Banyak orang yang kemudian meragukan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan percaya kepada Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Dan kita tahu bahwa Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul itu adalah Ra'sul Munafiqin. Ini adalah tokoh orang munafik. Orang munafik itu pada hakikatnya dia adalah orang kafir. Alladzi yudhhirul iman wa yubtinul kufra fi qalbihi. Orang yang menampakkan keimanan, menampakkan keislaman di luar. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia seakan-akan muslim, tetapi dalam hatinya itu menyembunyikan kekufuran. Biang keroknya adalah ini, orang munafik ini, yang memang dia sengaja untuk menyebarkan berita
bohong seputar Sayyidah Aisyah. Dia merasa mendapatkan kesempatan untuk bisa untuk bisa merusak Islam, untuk bisa merusak citra istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan itu yang dia kemudian pergunakan untuk membuat berita bohong. Maka harus diwaspadai. Orang-orang yang munafik ini sangat membahayakan. Orang menyebutnya bermuka dua. Yang di dalam dan yang di luar itu berbeda. Kalau di depan kita dia terlihat manis, dia terlihat baik, tetapi di belakang kita dia berusaha menghancurkan kita. Diwaspadai orang yang semacam itu. Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul inilah aktornya, aktor pembuat berita bohong seputar Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah tahu tentang hal itu. Karena ini cerita ini kan diceritakan setelah kemudian clear ada ayat Al-Quran yang turun membebaskan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Faqadimna nuli teka sapa kita al-Madinata ing Madinah. Fashtaqaitu biha syahran. Fashtaqaitu mongko lara sapa ingsun biha ing dalem Madinah syahran ing dalem saulan. Jadi begitu sampai di Madinah, tiba-tiba Sayyidah Aisyah ini sakit, dan sakit betulan. Karena nanti ada orang-orang yang meragukan, katanya Sayyidah Aisyah ini pura-pura sakit. Padahal Sayyidah Aisyah itu betul-betul beliau sakit. Sesampainya di Madinah, beliau jatuh sakit dan lama waktunya sampai 1 bulan. Wahum khalih utawi wong akeh iku yufiduna padha nyebaraken, padha nyebar-nyebaraken sapa wong akeh min qauli ashabil ifki saking ucapane wong kang duweni berita bohong al-ifki. Jadi ketika Sayyidah Aisyah sedang jatuh sakit selama 1 bulan, orang-orang di luar mereka pada membicarakan Sayyidah Aisyah. Mereka menyebarkan gosip apa yang terjadi dalam perjalanan pulang dari dari perang Banil Mustalik yang kemarin kita ceritakan. Jadi Sayyidah Aisyah di rumah, beliau sakit, sementara orang-orang di sekitar itu ramai, mereka menggosipkan, membicarakan tentang berita bohong, tuduhan buruk terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa yaribuni fi waja'i wa yaribuni lan ngeragoaken sapa wong ing ingsun fi waja'i ing dalem larane ingsun. Anni sak temene ingsun iku la ara ora ningali sapa ingsun min Rasulillahi saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lutfa ing kelembutan ing kasih sayang alladzi kang kuntu kang ana sapa ingsun ara ningali sapa ingsun minhu saking Rasulillah khina amradu ing dalem tatkalane lara sapa ingsun. Jadi pada orang-orang pada meragukan terhadap sakitku. Saya ini sakit betulan apa enggak? Mereka pada meragukan itu dibarengi dengan menyebarkan berita bohong atau gosip seputar beliau. Dan beliau mengatakan, di sini penting untuk kita pahami. Beliau mengatakan, aku tidak melihat dari Rasulullah kelembutan yang sebelumnya aku lihat dari beliau tatkala saya sakit. Jadi bagaimana posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya sama sekali tidak ragu terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah itu mengetahui
bahwa berita yang beredar itu adalah berita bohong. Rasulullah tahu. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu persis tentang karakter baik, akhlak baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwa beliau menikahi Sayyidah Aisyah itu adalah berdasarkan wahyu. Allah yang memerintahkan beliau untuk menikahi Sayyidah Aisyah. Dan gak ada istri seorang nabi itu yang berzina, tidak ada. Kalau istri seorang nabi yang kafir ada, seperti istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut. Tetapi yang kemudian berbuat zina, itu istri seorang nabi nggak ada. Sehingga Nabi Muhammad, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tahu Sayyidah Aisyah nggak melakukan seperti apa yang dituduhkan oleh orang-orang. Tetapi dalam hal ini beliau sengaja untuk tidak menampakkan pembelaan beliau terhadap Sayyidah Aisyah. Karena agar orang-orang itu tidak mengira bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena cintanya terhadap Sayyidah Aisyah, kemudian beliau membela. Beliau tidak ingin dikatakan oleh orang-orang seperti itu. Karena kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan kepada orang-orang bahwa beliau membela Sayyidah Aisyah, maka orang akan semakin ramai. Mereka akan mengatakan bahwa Rasulullah karena cinta butanya terhadap, mereka akan mengatakan begitu, bisa jadi akan mengatakan begitu, karena cinta butanya kemudian tanpa ada bukti pun kemudian membenarkan apa yang disampaikan oleh Aisyah dan nggak percaya dengan berita yang sedang beredar. Karena memang ketika itu belum ada nggak ada wahyu yang turun, belum ada wahyu yang turun yang menjelaskan tentang duduk persoalan yang sebenarnya. Ditambah lagi memang di saat itu, nanti akan kita baca, di saat itu wahyu itu telat turun, nggak seperti biasa. Kalau biasanya sering ayat Al-Quran turun, ini lama nggak turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi juga sedih. Nabi ketika itu sedih, Nabi sedih dengan apa yang terjadi, yang menimpa istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga sikap Nabi terhadap Sayyidah Aisyah, yang ketika itu Sayyidah Aisyah itu sedang sakit, ya tidak menunjukkan seperti halnya di waktu-waktu biasa. Kalau di waktu biasa itu memperlihatkan kasih sayangnya terhadap Sayyidah Aisyah, ini enggak, Sayyidah Aisyah sedang sakit, kemudian bukan berarti beliau memperlakukannya yang buruk, tidak. Nah, karena beliau juga tidak ragu terhadap Sayyidah Aisyah. Tetapi berbeda sikap Nabi terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika itu. Sehingga Sayyidah Aisyah tentu sudah sakit, kemudian beliau bertambah, kesedihan beliau itu luar biasa di saat itu. Bagaimana seorang perempuan jika diperlakukan seperti itu, artinya digosipkan dengan sesuatu yang buruk, pasti dia mentalnya akan jatuh. Kalau perempuan biasa, bukan Sayyidah Aisyah, maka dia bisa bunuh diri dia jika digitukan. Tetapi ini Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin, zaujatun Nabi, seorang perempuan salihah yang sabirah, yang sangat sabar dalam menghadapi sebuah gosip yang menimpa beliau. Wa inna ma yadkhulu lan angin pastine melebu manjing sapa Kanjeng Nabi fayusallimu nuli uluk salam sapa Kanjeng Nabi. Tsumma yaqulu nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi kaifatikum, kaifa halih kaya apa kabar sira
wadon wala asy'uru lan ora ngrasa sapa ingsun bisaien kelawan suwiji-wiji min dzalika saking mangkono-mangkono iku hatta nakihtu sehingga waras sapa ingsun fa kharajtu nuli metu sapa ingsun ana ya ingsun wa ummu mistahin lan ummu mistah qibalal manasik ing dalem arahe manasik arah kibal artinya ing dalem arahe al manasik di luar daerah di luar Madinah. Jadi Nabi hanya masuk ke Sayyidah Aisyah kemudian membaca salam assalamualaikum. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana kabar kamu, gitu aja. Beliau tanya tentang kabar beliau. Nah, kabar Sayyidah Aisyah yang sedang sakit, kondisinya seperti apa. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala asy'uru bisyai'in, dan aku tidak merasa sesuatu dari itu sampai aku itu sembuh dari sakitku, tetapi belum sempurna kesembuhannya, kesehatannya masih ya sudah agak lumayan mendingan badan beliau sudah agak mendingan, tetapi belum sehat betul, belum sempurna kesehatannya. Itu yang dimaksud nakihtu, sembuh tapi belum sempurna kesehatan beliau. Sehingga aku keluar bersama Ummu Mistah. Aku keluar bersama Ummu Mistah. Ummu Mistah berarti ibunya Mistah, ya, ibunya Mistah. Ada sahabat namanya Mistah. Ini ibunya Mistah, Ummu Mistah. Ke arah Manasik. Manasik itu di daerah luar Madinah. Terus mutabarrazuna itu artinya tempat yang digunakan untuk qadha'ul hajah. Jadi tempat yang digunakan untuk buang hajat. Wa kunna lan ana sapa kita iku la nakhruju ora metu sapa kita illa lailan kejaba ing dalem wengi ila lailin maring wengi kang weneh. Artinya beliau menceritakan bahwa tradisi mereka kalau buang hajat itu mereka keluar di waktu malam, karena pada masa itu kan tidak seperti pada masa sekarang. Kalau kita sekarang buang hajat, sebagian orang kaya itu WC-nya ada di dalam rumah, sehingga kalau buang hajat dan sudah ada tempat yang dikhususkan untuk buang hajat, tinggal mudah biasanya dimasuk ke toilet kemudian buang hajat dengan mudah kalau pada masa sekarang. Kalau dulu kan belum ada toilet atau WC seperti pada masa sekarang, sehingga kalau buang hajat harus menjauh dari tempat tinggalnya, ke tempat tertentu yang memang digunakan untuk buang hajat. Di tanah di tanah datar yang jauh dari rumah, itu biasanya seperti itu. Nah, itu ketika beliau sudah meninggal sakitnya, beliau ditemani oleh Ummu Mistah itu keluar untuk buang hajat. Dan beliau mengatakan bahwa kita tidak keluar kecuali di waktu malam untuk itu. Wadzalika qabla an nattakhidal kunufa, wadzalika lan utai mangkono iku qabla an nattakhidha ing dalam sadurunge yen to dadekaken sapa kita al-kunufa ing satir, ing penutup. Al-kunufa ing penutup, artinya penutup untuk buang hajat. Dulu itu enggak ada, penutupnya juga enggak ada, jadi harus
malam. Kalau nggak malam ya kelihatan orang nanti. Jadi di waktu malam dan menjauh karena nggak ada penutupnya. Nah, tetapi belakangan kemudian dibuat penutup. Sekarang malah tertutup. Kalau sekarang kita itu sangat mudah ketika kita buang hajat. Qariban cedek min buyutina saking pira-pira omah kita. Wa amruna lan utawi urusan kita iku amrul arabi, urusane wong Arab al uwali kang awal-awal. Fil bariyati ing dalem fil bariyah ing dalem tanah dataran au fit tanazzuhi utawa ing dalem tanazzuh ngedoh saking omah. Fa aqbaltu nuli ngadep sapa ingsun anaya ingsun wa ummu Mistah lan ummu Mistah bintu Abi Ruhmin namsi melaku sapa kita. Fa asarat nuli kepleset sapa ummu Mistah fi mirtiha secara harfiah saya lupa ya maknanya ini. Fi mirtiha artinya terpeleset gitu saja. Ummu Mistah ini terpeleset. Faqalat ta'isa mistahun. Faqalat nuli ngucap sapa Ummu Mistah. Ta'isa mistahun tegese cilaka sapa Mistahun Mistah. Mistah itu siapa? Anaknya. Mistah itu anaknya. Ketika Ummu Mistah terpeleset, tiba-tiba Ummu Mistah bilang, celaka Mistah. Dia bilang begitu. Anaknya sendiri yang dibilang celaka oleh dia. Biasa ada sebagian perempuan yang seperti itu. Ketika kepleset kemudian mulutnya, lisannya itu ngomong seadanya. Atau ngomong sesuatu yang sebenarnya nggak diomongkan kalau dalam kondisi normal. Jadi Ummu Mistah ini tiba-tiba dia ketika terpeleset dia mengatakan Ta'isa Mistahun, artinya celaka Mistah, anaknya sendiri Mistah itu. Faqultu lahu nuli ngucap sapa ingsun Sayyidah Aisyah laha maring Ummu Mistah bi sama qulti saola-olone perkara kang wis ngucap sapa sira atasubbina ana ta misui sapa sira wadon utawa nyaci sapa sira wadon rajulan ing wong lanang syahida kang nekseni sapa rajul badran ing Badr. Ketika mendengar itu Sayyidah Aisyah kemudian mengatakan, ucapan yang kamu ucapkan itu adalah ucapan yang buruk, seburuk-buruk ucapan. Bagaimana kamu bisa mencaci seorang laki-laki, yaitu anak kamu sendiri, Mistah, itu yang ikut dalam perang Badr. Kita tahu bahwa orang-orang yang ikut dalam perang Badr itu adalah orang-orang yang mulia. Mereka memiliki kedudukan kalau dalam urutan orang-orang mulia, kita tahu dari kalangan para sahabat itu kan Sayyiduna Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian 10 orang yang dikabarkan oleh Nabi akan masuk surga selain yang 4 ini. 6 yang lainnya itu derajatnya itu setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Jadi yang 4 ini secara berurut, yang paling mulia Sayyiduna Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Setelah itu 6 orang berikutnya yang masuk dalam 10 orang yang dikabarkan oleh Rasulullah akan masuk surga, satu tingkatan,
Setelah itu adalah orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Semua orang yang ikut dalam perang Badar memiliki kemuliaan yang luar biasa, yang sangat tinggi. Sehingga kita sebagian umat Islam itu bertawassul dengan ahli Badar. Nah, sehingga ada sholawat namanya sholawat Badar. Yang isinya adalah tawassul dengan ahlul Badar. Karena mereka aulia, semuanya para wali, mereka orang-orang mulia. Nah, Mistah ini termasuk orang yang ikut dalam perang Badar. Nah, ketika itu kok ibunya secara spontan itu mengatakan Ta'isa Mistah, yang artinya celaka Mistah. Dia mengatakan begitu anaknya sendiri, ya, sehingga Sayyidah Aisyah kemudian mengatakan bi'sa ma qulti, ucapan yang kamu ucapkan itu adalah seburuk-buruk ucapan. Bagaimana kamu mencaci seorang laki-laki yang ikut dalam perang Badar? Faqalat nuli jawab sapa Ummu Mistah, ya hanata artinya hadhihi, iki alam tasma'i, ana ta ora krungu sapa sira wadon ma ing barang kalu kang wis ngucap sapa wong akeh. Artinya, apakah kamu lupa dengan apa yang telah diucapkan oleh banyak orang? Fa akhbaratni biqaulil ifqi, fa akhbaratni nuli aweh khabar sapa Ummu Mistah ing ingsun biqaulil ifqi kelawan ucapan kang goroh. Fazdadtu nuli dadi tambah nambah maring lara ingsun. Ini maksudnya, jadi tadi sudah hampir sembuh sehingga beliau sudah bisa berjalan keluar untuk buang hajat ditemani Ummu Mistah. Kemudian ketika Ummu Mistah cerita tentang apa yang terjadi di luar, apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang di luar tentang gosip tentang seputar Sayyidah Aisyah, kemudian Sayyidah Aisyah pun sakitnya bertambah berat. Falamma raja'tu mangka tatkalane bali sapa ingsun ila baiti maring omah ingsun, dakhala mlebu alaya ing atase ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasallama nuli uluk salam sapa Kanjeng Nabi. Ketika sudah sampai di rumah tadi bersama Ummu Mistah, setelah buang hajat, kemudian fatikum, bagaimana keadaan kesehatan kamu, sakitnya bagaimana? Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, karena sudah sakitnya itu tambah sakit, itu sakit fisik itu kan juga kalau ditambah pikiran yang sedang sedih atau susah itu biasanya bertambah sakitnya. Fakultu nuli ngucap sapa ingsun, idzan awel izin sapa panjenengan Rasulullah li maring ingsun ila abawayya maring bapak ibuku. Jadi Sayyidah Aisyah minta izin kepada Rasulullah agar beliau diizinkan untuk pulang ke rumah kedua orang tuanya. Untuk apa ya? Untuk menjelaskan tentang yang sebenarnya seperti apa, karena beliau khawatir bapak ibunya juga terpengaruh oleh berita gosip yang sedang terjadi, yang sedang menyebar. Qalat dawuh sapa Aisyah, wa ana lan uta ingsun khina idzin ing dalam waktu saking arahe bapak ibu ingsun. Jadi saya melakukan itu, saya izin untuk pulang ke rumah bapak dan ibu Sayyiduna Abu Bakar, bapaknya Sayyiduna Abu Bakar dan ibunya. Beliau izin kepada Nabi untuk pulang itu untuk memastikan tentang berita itu apakah juga sampai kepada kedua orang tuanya dan bagaimana sikap kedua orang tuanya dalam menyikapi berita yang sedang beredar tersebut.
Fa'adzina nuli aweh izin li maring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataitu nuli teka sapa ingsun. Nah, perempuan seorang istri solehah kalau keluar rumah ya minta izin kepada suaminya. Jangan asal pergi saja sehingga suaminya nggak tahu. Apalagi keluar dalam jarak yang jauh atau lainnya. Fa'ataitu nuli teka sapa ingsun abawaya ing bapak ibu ingsun fakultu nuli ngucap sapa ingsun li ummi maring ibuku. Ma yatahaddatsu ma apa yatahaddatsu padha ngomong bihi kelawan ma sapa annasu menungso. Apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang wahai ibuku. Faqalat nuli jawab sapa ya binti anak wadon ingsun hawini ngringanno sapa sira ing ingsun ala nafsiki ing atase hawini maksudnya ngringanno sapa sira wadon ala nafsiki ing atase awak dhewe sira wadon asyakna ing urusan fa wallahi mengko demi Allah laqallama yakti setitik kanat ana sapa imra'atun wong wadon qattu babar pisan wadhi'atun kang ayu wajahe inda rajulin ing dalem ngersane wong lanang yuhibbuha kang demen sapa rajul ing imra'ah walaha lan iku ketuwe imra'ah dharairu utawi pira-pira madu artinya istri-istri yang lainnya illa aktsarna kejaba ngekeh-ngekehaken sapa dharair alaiha ing atase imraah. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun subhanallah. Jadi Sayyidah Aisyah di sini bertanya kepada ibunya, wahai ibuku, apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang? Kemudian ibunya mengatakan, wahai anakku, kamu harus, maksudnya hawini ala nafsiki sya'an. Artinya kalau bahasa kita ya tenangkan dirimu, ringankan pikiranmu, jangan terlalu dibuat resah kalau berat dan sebagainya. Beliau mengatakan wallahi sedikit ada seorang perempuan yang dia itu cantik, wadhi'atun itu kan asalnya yang bercahaya. Artinya yang dimaksud di sini seorang perempuan yang cantik bercahaya, yang dia itu adalah istri dari seorang laki-laki yang dia mencintainya, dan perempuan itu punya dharair, artinya ada istri-istri selain dia yang menjadi istri dari laki-laki itu. Illa aktsarna 'alaiha. Kecuali biasanya mereka itu saling karena kecemburuan itu saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Biasanya seperti itu. Beliau ibunya itu menyatakan seperti itu, sehingga dikatakan dharair. Dharair itu kan berasal dari kata doror. Jadi kalau seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu, maka biasanya akan terjadi saling kecemburuan di antara istri-istri itu. Kalau sudah cemburu, biasanya saling menyakiti antara istri yang satu dengan istri yang lain, berusaha untuk saling menyakiti, beradu pengaruh di hadapan suaminya. Biasanya seperti itu. Terus
biasanya yang banyak menjadi korban itu ya perempuan yang paling dicintai oleh suaminya, perempuan yang paling cantik, misalnya istrinya 4, kemudian yang satu ini cantik sendiri, yang 3 kurang. Biasanya yang cantik ini nanti akan dimusuhi oleh, bisa jadi 3 ini bersekongkol untuk untuk kemudian tidak suka dengan satu yang cantik ini. Jadi itu biasa terjadi, yang seperti itu biasa terjadi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu kan posisinya beliau seorang perempuan yang muda, cantik. Kemudian beliau istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi. Setelah Sayyidah Aisyah Sayyidah Khadijah itu wafat, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini adalah istri Nabi yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan posisinya ketika itu Nabi bukan hanya memiliki istri Sayyidah Aisyah saja, tetapi ada istri-istri yang lainnya. Artinya gosip itu ya beredar dengan mudah, dengan ini kita harus berhati-hati ya dalam berbicara. Ini masalahnya berbicara tentang para sahabat Nabi dan juga berbicara tentang istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita meyakini, ahlu sunnah wal jamaah meyakini semua istri Nabi itu salihah, semua istri Nabi salihah, nggak ada yang fasiqah, semuanya salihat, semua waliyat. Semua istri Nabi itu wali. Nggak ada perempuan biasa yang menjadi istri Nabi. Semuanya wali. Dan semuanya solihah. Nggak ada istri Nabi yang buruk. Tetapi seperti dalam keyakinan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, orang soleh itu tidak maksum. Orang soleh itu tidak maksum. Orang solihah, wali itu juga tidak maksum. Bisa jadi orang soleh itu melakukan dosa juga. Bisa jadi seorang wali itu melakukan maksiat. Itu terjadi. Terjadi dan nyata terjadi. Bukan mereka nggak pernah melakukan dosa sama sekali. Itu yang harus juga kita pahami. Apalagi orang seperti kita, ya banyak sekali dosa yang kita lakukan. Di kalangan para sahabat yang melakukan dosa juga ada, yang melakukan dosa besar. Kita tahu kisah tentang Talhah ibn Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awwam. Betapa beliau berdua itu orang yang sangat mulia, karena minal asyarah al-mubasysyarun bil jannah. Tingkat kewaliannya itu jauh di atas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jauh di atas Syekh Ahmad Ar-Rifai, jauh di atas para wali-wali yang terkenal itu. Dia sahabat minal mubasysyirin bil jannah. Tetapi menjelang wafatnya keduanya melakukan maksiat. Keduanya melakukan maksiat berupa memerangi Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi keduanya telah bertaubat sebelum wafatnya, dan taubatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya bisyarah atau berita gembira bahwa keduanya akan masuk ke dalam surga. Itu. Demikian juga istri-istrinya Nabi. Kalau kemungkinan ada kecemburuan dalam hati sebagian istri Nabi, itu hal yang lumrah terjadi. Karena istri Nabi memang bukan hanya satu, tetapi semua istri Nabi mereka adalah perempuan-perempuan sholihat. Semua istri Nabi di dunia nanti akan menjadi istri Nabi di dalam surga. Semuanya akan menjadi istri Nabi di dalam surga, termasuk Sayyidah Aisyah dan istri-istri yang lainnya. Nah, dalam sebagian riwayat itu kita mendengar bahwa ada sesuatu di antara para istri Nabi itu.
ada sesuatu semacam saling cemburu di antara satu dengan yang lainnya. Pernah terjadi pada Sayyidah Aisyah, pada Sayyidah Hafsah, hal-hal yang itu hal-hal yang lumrah terjadi pada pada istri yang dia bukan sendiri menjadi istri seorang, apalagi suaminya itu orang yang sangat mencintai para istri-istrinya. Nah, ini terjadi hal-hal yang tidak layak atau sesuatu yang tidak baik. Nah, itu terjadi, hal yang lumrah terjadi. Tetapi pada hakikatnya semua para istri Nabi itu adalah perempuan-perempuan yang solehah. Nah, di sini kan ibunya sudah jam 6. Ibunya siapa? Ibunya Sayyidah Aisyah itu beliau menyinggung masalah itu. Jadi Sayyidah Aisyah itu seorang perempuan yang cantik, kemudian dia punya seakan-akan itu istri-istri Nabi yang lain itu ikut ngompor-ngompori terhadap berita yang sedang beredar tentang seputar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana cerita berikutnya? Insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.